tunda ini di NTT sekarang itu yang vaksinasi kedua, yang vaksin AstraZeneca, Mbak. Mbak Ratna, ini nanti moderatornya siapa nih? Mbak Nita, moderatornya siapa ya? Pakainya nama MCCC PWMDI ya? Untuk kuwi nganu Jose, Mbak. Oh. Biasanya Nera Abdul Irwan. Nggak ada semua. Mas Abdul nggak ada, Mas Irwan ya ada ya? Aja ke di Nita deh. Nita. Atau kita mulai dulu nanti biar dilanjutkan Pak Isnawa. Mbak. Dimulai aja, Mbak. Pak. Oh, dimulai Mbak Nita. Pak, dalam mawon ingkang moderatori, Pak. Oh, monggo kita mulai yuk. Siap ini, Mbak. Dokter Wulandari. Dok. Halo, Pak. Nggih, tak goleki ya ora ana Mas Irwan sama Mas Abdul. Monggo Mbak Nita. Nggih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, mohon izin ini saya off cam nggih. Ya. Karena tadi yang dinanti-nanti sebetulnya ada momot alias moderatornya, tapi karena belum datang, jadi mohon izin saya menggantikan tugas beliau-beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Bu Dr. Sri Wulandari yang sudah berkenan mengisi acara untuk malam ini. Dan selamat datang Bapak Ibu sekalian, para peserta pengajian COVID-19 MCCC PWMDIY, baik yang sudah menjadi santri, artinya santri yang setia, artinya selalu mengikuti program MBY, maupun yang baru bergabung. Dan semoga untuk materi malam ini nanti tentang urgensi masker di era pandemi ini menjadi satu pengetahuan untuk kita semua. Nanti kita banyak belajar dari beliau, Bu Dr. Sri Wulandari. Salawat dan salam, marilah bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Tetapi kalaupun ada Bapak Ibu dalam kondisi yang mungkin masih dalam recovery atau pemulihan seperti saya, semoga semangatnya tetap membara, nggih. Jadi semangat yang membara insya Allah akan mempercepat kesembuhan kita. Dan Bapak Ibu sekalian yang nembe diganjar sakit, semoga segera mendapatkan penanganan tepat dan semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak berpanjang lebar karena sudah waktu menunjukkan pukul 19.45. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, mohon pada Bapak Ibu sekalian yang baru masuk atau yang sudah ada di dalam ruang Zoom, jika Bapak Ibu masih menyalakan mic, mohon untuk bisa di-mute selama acara berlangsung agar acara dapat berjalan dengan hikmat. Kemudian untuk acara selanjutnya, sebelum acara inti kita dengan Bu Dr. Sri Wulandari, monggo bersama-sama kita simak sambutan dulu dari Pak Isnawan. Monggo Bapak, dengan hormat, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isnawan, tasnya mute. Bapak. Suaranya belum ada, Pak Is. Maaf yang saya hormati. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur pada Allah SWT. Malam ini kita ketemu lagi di Zoom meeting dalam rangka mengaji bersama lewat Muhammadiyah Widju yang diselenggarakan oleh PWMDIY dalam rangka mendampingi dan juga sekaligus memperkuat
iman dan imun kita bersama. Sebuah ikhtiar kepada teman-teman yang menjadi penyintas COVID, baik yang pernah nyantri maupun yang sedang di pesantren, agar mereka masing-masing punya kekuatan iman dan imun yang cukup sehingga bisa melawan virus COVID-19 yang sekarang masih merajalela ini. Malam ini kita akan disertai oleh Ibu Dr. Sri Wulandari, dokter spesialis emergensi yang juga LC kebetulan, lulusan COVID. Alhamdulillah, beliau sudah punya pengalaman panjang menyertai para penyintas COVID sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini 1,5 tahun. Bahkan beliau sudah pernah terpapar sehingga nanti banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan dari beliau. Dan malam ini beliau akan menyampaikan satu topik yang saya kira sangat menarik, yakni urgensi penggunaan masker di era pandemi COVID, new strain. Jadi beliau sehari-hari di garda depan Rumah Sakit PK Muhammadiyah Gamping di IGD dan juga di prodi keperawatan anestesi di Unisa dan juga ketua anggota MKL Ranting Aisyah di Sidarum, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih Mbak Wulandari atas waktunya dan atas ilmunya yang akan berikan kembali ke sekalian. Dan saya berharap pada Ibu saya hormati agar tetap sehat, tetap baik, sehingga kita tiap malam terus ketemu dalam forum ini, terus meningkatkan silaturahmi kita dan sekaligus meningkatkan iman dan imun kita dalam rangka melawan COVID-19 yang menjadi kegiatan kita bersama lewat Perserikatan Muhammadiyah, lewat MCCC. Saya kira begitu dari saya selaku penyelenggara. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih atas ilmu yang diberikan balik sekarang dari Mbak Sri Wulandari. Semoga menjadi amal soleh yang akan dicatat sebagai amal jariah bagi kita sekalian. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih sekali lagi. Nasrun minallah wa fatun qarib. Babasil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Isnawan yang telah menyampaikan sambutan di awal acara. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang masih dalam kondisi mic-nya terbuka atau mic-nya unmute, mohon untuk bisa dimatikan terlebih dahulu agar acara bisa berjalan dengan hormat. Karena kita akan sama-sama belajar dari Bu Dr. Sri Wulandari untuk sama-sama mendengarkan materi tentang urgensi masker di era pandemi dengan seri MWY yang ke-307. Monggo Bu Dr. Sri Wulandari untuk waktu dan tempat. Ini tadi sudah saya jadikan co-host, Bu. Monggo untuk bisa memulai. Sudah kelihatan? Seluruhnya nanti monggo. Sampun, Mbak, sampun. Sampun, Bu. Monggo. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita bisa sharing bersama. Mungkin Bapak Ibu juga setiap hari menggunakan masker, kita akan belajar bersama-sama. Saya hanya sharing saja, bukan berarti saya pembicara itu yang paling paham, paling ini yang utama. Ya, kita share saja sambil berdiskusi nanti di belakangnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, baik yang sedang menderita sakit ataupun sudah sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita atau saya tepatnya diminta untuk mengisi ini, saya pilih judul ini, urgensi penggunaan masker di era pandemi COVID. Ini sebenarnya kita sudah dari akhir tahun 2019 kita mulai mengenal COVID dan penyebarannya seperti apa. Namun ini perlu kita angkat kembali dan perlu mengingatkan kepada kita semuanya, mungkin juga nanti bisa tular begitu ya. Ini juga sebagai bentuk share saya yang sudah lama ini nggak pernah ngisi dan tidak pernah ngaji bersama ini di MKLH karena pandemi seperti itu. Jadi
urgensi itu apa sih? Urgensi itu adalah suatu hal yang sangat mendesak, yang urgent, yang harus segera kita, yang harus mau nggak mau kita kerjakan ya, semi emergency untuk kita kerjakan. Penggunaan masker yang betul, yang sesuai dengan menurut penelitian itu aman bagi kita semua, agar kita terproteksi atau terlindungi dari penularan COVID new strain ya. Kita tahu pada awal tahun, tepatnya merebak di Indonesia ini beberapa bulan ini ya, setelah dari India itu ada muncul varian baru yaitu Delta ya, virus Delta. Itu akhirnya muncul gelombang kedua yang besar ya di Indonesia. Seperti yang Bapak Ibu ketahui saat ini, luar biasa menguras tenaga, pikiran, dan dana dari Bapak Ibu manajemen nih ya. Kita semuanya petugas medis yang ada di rumah sakit dan di seluruh layanan kesehatan. Mungkin juga masyarakat Satgas COVID di desa-desa, di RT pun juga ikut sibuk ya, karena makin banyak warga kita yang terkena dampak dari new strain ini. Kemungkinan seperti itu karena melihat gejala klinisnya yang lebih berat dibandingkan yang lama. Jadi ini topik bahasan kita, nanti ada itu 4 macam ya. Jadi COVID new varian ini yang akhir-akhir ini didengungkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita dengar bahwa ada beberapa strain baru ya. Jadi sekarang tidak hanya alpha saja, tapi beta, gamma, delta ya. Jadi dan semuanya ini ada beberapa yang sudah lumayan jumlahnya merebak di 6 provinsi di Indonesia, seperti itu. Nah, ini harus diwaspadai karena varian terbaru yang masuk ya. Kita tahu bahwa yang paling banyak kemarin awal itu selain di Jakarta, di Kudus ya. Itu sampel yang genome sequencing-nya yang dilihat ini oleh bagian mikrobiologi itu varian Delta yang kita ketahui diperkirakan 40% ini penularannya lebih cepat, lebih kuat gitu ya, dan lebih berat gejalanya dibandingkan varian yang lainnya. Nah, karena dianggap lebih menular, lebih patogen gitu ya, virulensinya tinggi, maka lantas masker ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita supaya bisa menghindari penularan lebih lanjut gitu. Nah, seperti apa sih masker yang cukup efektif untuk menangkal varian Delta? Ya, seperti apa? Ya. Nah, ini adalah jumlah angka, kita rujuk dari Balitbangkes, Laboratorium Rujukan Nasional. Informasi yang saya temukan 20 Juni ya, ini jumlah kasus alfa di daerah mana, beta di mana, dan delta di mana. Nah, ini kalau yang dekat-dekat kita nih delta, ini kebanyakan Jawa Timur, Jawa Tengah terbanyak, kemudian DKI Jakarta. Ini DIY belum di ini ya, karena baru beberapa minggu terakhir ini kita Sri Sultan mengumumkan jumlah varian delta yang ditemukan di DIY, seperti itu. Jadi kita ini dekat dengan Jawa Tengah ya, yang paling banyak jumlahnya, jadi harus sangat berhati-hati karena jika kepatuhan untuk kok saya lupa malah, Masya Allah, patungan. Jadi harus patuh terhadap larangan pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah supaya beberapa minggu ini nanti harapannya jumlahnya akan semakin turun dan kasusnya tidak semakin melonjak tinggi seperti itu. Nah, ini per 20 Juni data dari Kemenkes
sekitar 2.242 sampel yang dilakukan pemeriksaan. Ternyata 76% varian Delta mendominasi di Indonesia. Seperti itu kabarnya dari Kemenkes. Ini adalah awalnya, asal muasalnya varian Delta ditemukan pertama kali di India pada Oktober 2020. Gelombang kedua ya, ini di Indonesia juga saya kira juga gelombang kedua. Yang paling besar sekitar Januari kemarin, kemudian Desember, Januari, terus kemudian ini Juli ini ya, kita mengalami gelombang kedua. Ya. Nah, ini adalah studi-studi yang kita temukan di tempat lain, di Skotlandia, kemudian di mana lagi? Ya, selain di India, di Scotland juga ditemukan varian Delta ini. Ya, 2 kali kemungkinan membutuhkan perawatan rumah sakit dibandingkan orang yang terinfeksi varian Alpha, seperti itu. Nah, kemudian kabar terbaru kemarin juga kita temukan kasus pada anak-anak ya. Ternyata juga bisa terjangkiti atau rentan terkena serangan virus corona varian Delta ini. Ini sebuah studi di Inggris menyatakan bahwa jumlah anak dan dewasa yang positif COVID varian Delta ini lebih banyak daripada pralansia dan lansia usia 50 tahun ke atas. Tetapi ini tidak bisa disimpulkan apakah varian ini mudah menginfeksi anak-anak daripada dewasa. Kepatuhan masyarakat ya dalam protokol kesehatan, ya kemudian juga dari proteksi keluarga sendiri, ya, apakah mengizinkan anaknya atau pemerintah mengizinkan dimulainya pelajaran di sekolah atau hanya online saja, seperti itu juga kesehatan tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian menurut daripada anak-anak. Di Jogja ada beberapa kasus kemarin dilaporkan juga. Nah, jadi kita harus lebih berhati-hati menjaga terhindar oleh jaringan saja, seperti itu aja ya. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita tidak, ya kita ikhtiar ya, manusia hanya ikhtiar, Allah yang menentukan. Bagaimana cara menangkal agar tidak mudah terinfeksi virus COVID varian Delta. WHO ya, awalnya dari WHO, kemudian ini. Jadi awalnya kita kalau kain seperti ini misalnya terbaik lagi kalau ada lapisannya di dalam atau satu masker medis saja gitu ya, itu cukup untuk non petugas medis ya, tentunya itu dikatakan cukup melindungi atau orang yang sakit seperti itu, tapi tidak untuk saat ini. Jadi terjadi perubahan paradigma seiring dengan perubahan atau pertambahan dari akibat mutasi coronavirus ini ya. Sekarang ini kita dianjurkan untuk menggunakan double masker. Jadi yang di luar masker kain seperti itu. Jadi tidak kebalik ya. Nah, ini dipastikan dia fit ya. Jadi ngepas begitu, berada nempel di kulit, di dalam kulit gitu. Mau model seperti apa, mau dikaitkan di telinga ataupun di talinya tidak longgar atau kedodoran, harus pas terikat kuat seperti itu ya. Tidak
juga terlalu kencang sehingga menyakiti atau berbekas nyeri seperti itu nanti di wajah kita. Nah, kemudian juga dia rapat. Nah, harapannya di double ini masker medis di dalam kemudian kain di luar dengan bentukan yang cakupan yang cukup lebar ya, seperti itu, tidak terlalu kecil yang bisa menutup area T kita ya, mulai dari pangkal hidung sampai ke dagu seperti itu. Ya, ini biasanya maskernya ini, kain ini kan ada double 2 ya. Masker medis kita ini rata-rata dia double 3 masker medis. Tetapi kalau yang ada yang biasa, yang non medis itu hanya double 2 saja. Seperti itu. Nah, nanti memang yang terpilih adalah masker seperti ini medis yang dia ada 3 lapis. Nah, juga tergantung dari bahannya ya, seperti ini ada yang 3 lapis, ada yang tipis, ada yang tebal, seperti itu. Nah, pilihlah yang 3 lapis. Nah, ini kita gunakan kapan? Saat kita beraktivitas di luar rumah. Untuk mencegah, ya harapannya kita tidak terlampau lama ya, kalau tidak ada unsur. Misalnya kalau tim medis ya bekerja di luar, atau beberapa profesi yang mengharuskan bekerja di luar. Tapi kalau memang bisa di rumah ya lebih baik sebelum pandemi usai kita meminimalkan berada di luar rumah, seperti itu. Nah, kenapa sih harus double masker ya? Nah, ini teorinya coronavirus ini kan ditularkan melalui droplet ya. Droplet ini dia kalau bentuknya kecil, menyebar di udara, dia akan berubah menjadi aerosol. Saat kita bernapas, kita berteriak, buka mulut, itu menimbulkan partikel yang disemprotkan dari mulut atau hidung kita. Jika ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari 5 mikron, maka itu namanya aerosol, begitu ya. Jadi dia mudah terbang atau mudah dibawa oleh, apalagi kalau di dalam ruangan tertutup ya, yang ventilasinya tidak bagus, seperti itu dia akan muter-muter aja di situ. Nanti dihirup oleh siapa aja yang masuk di dalam ruangan itu. Contohnya ruangan ber-AC gitu ya, yang tidak ada aliran udara yang bersih, kemudian yang keluar tidak ada yang menghisap begitu. Nah, kemudian kalau droplet ini kan yang besar, partikelnya besar, dia lebih dari 5 mikron. Biasanya droplet ini dia akan jatuh di dekat kita ya, atau di alat-alat di sekitar kita, benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti itu. Sehingga ini droplet ini seandainya dia terpegang oleh tangan, oleh alat yang lainnya, kemudian kita pergunakan, kita pakai untuk mengelap muka misalnya, untuk makan, minum, seperti itu, tanpa mencuci tangan, tanpa mencuci alat yang atau meja yang terkena droplet, maka akan menjadi media penularan penyakit, seperti itu. Jadi memang sebaiknya sering mengelap area yang ini ya, kalau kita di rumah sakit ini memang rentan sekali ya, makanya CSSD kita minta lebih sering untuk mengelap, kemudian kita bikin tekanan negatif untuk membersihkan udara di rumah sakit seperti itu. Harapannya semua ruang bisa ya dalam kondisi seperti ini, tidak hanya di ruangan COVID saja. Kadang-kadang yang di non-sewu ini agak ngelantur, yang di poli misalnya itu kalau tertutup itu juga baik. Jadi ngelantur, mohon maaf. Ya, kembali lagi, ini kalau kita di rumah kemudian ada yang batuk-batuk, segera dibersihkan, karena kita tidak tahu apakah itu bersin batuk kita mengandung sesuatu atau tidak gitu ya, apalagi kalau kita tidak bergejala seperti itu.
Ini adalah gambar. Nah, bisa dilihat. Ini adalah contoh dari penduduk kita ya, penduduk Indonesia tercinta, warga 62. Di saat ini sedang mengantri sesuatu ya. Jadi Anda bisa melihat Bapak Ibu, masker-masker yang dipakai oleh warga kita. Hanya kain selapis, ada yang kedodoran, ada yang tipis saja seperti apa namanya, ya hanya satu lapis seperti itu. Nah, ini sungguh tidak aman kalau untuk era new strain ya, jadi sangat tidak aman. Dibandingkan dengan seperti ini baik berubah ya, semua ini gambarnya kebetulan saya comot dapatnya itu. Ini memakai masker KN95. Nah, kalau yang ini kelihatannya double masker, dua ya, di dalam medis yang di luarnya kain seperti itu. Nah, ini cukup standar dipakai untuk di luar ruangan bagi masyarakat awam. Nah, yang seperti ini yang bisa kita pakai. Ya, mengapa kini harus menggunakan 2 atau lebih masker ini dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengikat sel tubuh manusia. Jadi semakin banyak lapisannya, ya baik di area T kita, hidung dan mulut selalu tertutup ya, semakin kecil kemungkinan untuk dapat terpapar oleh partikel virus yang dapat menginfeksi sel akibat virus corona delta ini misalnya. Nah, kemudian selain itu masker juga akan menghalangi tetesan atau droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi. Jadi orang yang terinfeksi juga sebaiknya double masker ya, karena kalau ada droplet seperti ini juga kalau anjurannya tahan 4 jam ya. Kalau dia sudah basah maka tidak cukup efektif ya memberikan proteksi seperti itu. Jadi kalau dia basah, kena keringat atau kena percikan udara yang banyak misalnya, nah sebaiknya diganti yang baru seperti itu. Nah, kalau yang di luar ini ya masker kain, harapannya dengan menambahkan masker kain ya itu ini, seperti ini contohnya ada 2 lapis ya. Kadang-kadang ada yang seperti yang kita bisa bikin sendiri homemade itu atau beli juga ada ya. Jadi ada lubang tengahnya. Kemudian di dalamnya kita bisa isi dengan tisu. Nah, dulu sepertinya di awal pandemi saya pernah melihat video Pak Ganjar Pranowo ya waktu itu. Dia mencontohkan itu seperti itu, diisi tisu, ada beberapa lapis tisu di dalam masker kain jika dirasa tidak mampu untuk membeli masker medis seperti itu, karena juga cukup mahal kalau setiap hari pakai dan jumlah banyak seperti itu. Kemudian ya ini kalau di luar juga direkomendasikan seperti itu di luar negeri ya. Masker tunggal berlapis-lapis seperti itu. Ya. Nah, cara pemakaian masker menurut saran dari WHO, ya ini sarannya seperti ini ya. Kalau kita lakukan ini akan sangat baik sekali, minimal untuk mengingatkan diri saya sendiri. Jadi sebelum kita menggunakan masker itu harus cuci tangan dulu ya, entah dengan air sabun atau dengan hand sanitizer seperti itu. Kemudian setelah bersih baru kita pasang ya. Menutupi mulut dan hidung ya. Tidak, pastikan tidak ada celah. Baik di celah di antara 2 sisi hidung kita atau dari samping kanan kiri pipi kita atau dari bawah. Jadi pastikan dia pas seperti itu, nempel rapat seperti itu. Nah, kemudian tidak sering menyentuh masker. Jadi kalau kita sudah pergunakan, walaupun agak gatal sedikit ya jangan terlalu sering menyentuh ya, apalagi
kalau kita mau ngomong supaya kelihatannya nggak, karena kelihatannya nggak jelas, nggak kedengar orang lain, dibuka, diturunkan, terus ngomong seperti itu. Nah, ini banyak sekali seperti itu kita lihat ya. Kadang saya di rumah sakit itu nun sewu sampai capek mengingatkan. Kadang entah pasien, entah dia pengantar pasien itu sering melorotkan masker gitu supaya apa? Sumpek dok gitu, diturunkan sampai hidung gitu, atau saat berbicara ditarik maskernya, dibuka hidung dan mulutnya seperti itu. Nah, ini tidak benar. Terus kemudian ya cara melepas masker ini juga perlu diperhatikan, karena jika masker sudah kotor kemudian mau kita lepaskan, maka lepasnya dari samping ya, dari samping, talinya diangkat seperti itu ya. Usahakan tidak menyentuh bagian masker yang di depan, karena kita setelah keluar atau kita mungkin di luar kontak dengan pasien yang kita tidak tahu, atau mungkin dia corona atau tidak seperti itu, di bagian depan ini akan menyimpan virus seperti itu ya. Kemudian buang maskernya ke tempat yang tertutup. Kalau di rumah ya mungkin dimasukkan ke kantong plastik kemudian diikat seperti itu, diikat rapat. Demikian juga seandainya kita menggunakan tisu untuk membersihkan hidung, mulut gitu ya, itu tolong dimasukkan ke dalam kantong yang tertutup. Nah, ini untuk mencegah penularan kepada orang lain atau terbawa udara aerosol ke tempat yang lebih jauh lagi seperti itu. Setelah itu, setelah membuka masker, jangan lupa bersihkan kembali tangan dengan sabun, air mengalir ya, atau dengan hand sanitizer. Nah, ya kalau masker medis itu sekali pakai ya, tidak bisa kita pergunakan kembali, kecuali kain. Kalau kain, masker kain bisa dicuci kembali. Nah, cara pencuciannya juga harus baik dan benar, dengan deterjen begitu, dikucek misalnya ya, atau dipisahkan dengan pakaian lain yang tidak kontak dengan diduga kontak dengan virus seperti itu. Tipe-tipe masker yang direkomendasikan oleh WHO, ada beberapa masker. Nah, yang pertama masker medis. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini contoh aja ya yang sering kita lihat, penggunaan masker medis oleh siapa aja, baik medis, paramedis ataupun awam. Ini yang model tali ya, diikat ke belakang. Ada yang diikat kencang seperti ini. Ini saya ambil contoh ibu-ibu seperti saya yang pakai kerudung gitu ya, dan mengikatnya di luar. Jadi di luar kerudung. Nah, ini juga seperti ini. Kita bisa lihat ada celah di antara dua hidung ini. Ini ada celah longgar di situ. Kemudian yang di pipi kanan kiri itu juga ada celah longgar. Di situ ada. Jadi kalau juga seperti itu nih, kita lihat agak longgar. Jadi kalau ada yang terbuka walaupun sedikit, kalau misalnya kita di area yang kita tidak bisa menjaga jarak, ini sangat rentan untuk terinfeksi seperti itu. Sangat rentan untuk tertular, masih bisa masuk lewat celah-celah ini ya. Jadi harapannya maskernya bagi kita yang berhijab itu berada di dalam kerudung, sebenarnya yang benar yang memakainya. Di dalam kerudung, mau yang model hijab seperti ini, di dalam, di belakang seperti itu. Kalau di luar gini, dia akan kelihatan tidak rapat, tidak ketat seperti itu. Kemudian untuk diperhatikan, untuk masker medis itu, dia mempunyai besi ya, seperti besi kecil gitu atau kawat kecil yang bisa kita bentuk supaya dia fix
nempel ketat seperti itu. Nah, ini kadang banyak yang nggak tahu atau bahkan kebalik. Ya, jadi perlu diperhatikan, jangan terbalik supaya bisa dipakai dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya. Ini dia bisa mengikuti bentuk hidung kita dengan adanya kawat seperti ini. Nah, kemudian mungkin kalau yang berhijab dimasukkan di dalam kerudung bawah supaya yang di bagian dagu itu tidak terbuka gitu. Jadi tidak menjadi tempat masuknya virus. Nah, insya Allah nanti akan lebih rapat dan lebih aman seperti itu. Kemudian yang kedua masker FFP. Ini seperti ini bentukannya. Dia mirip dengan masker N95. Ya. Hampir sama dia, bahannya juga hampir sama. Nah, kalau gold standarnya memang kalau untuk tenaga medis atau untuk menangkal virus ini adalah N95. Maskernya seperti ini. Ini adalah gambar dari masker KN95 seperti ini. Juga harus tetap hati-hati karena tidak semua yang tulisan KN95 itu yang direkomendasikan. Kadang ada yang mungkin palsu ya, dia lebih tipis, bahannya lebih tipis, dan ada pori-pori yang berlubang. Dicoba saja kalau kita bernafasnya sangat longgar, dan kadang-kadang ini seringnya talinya longgar. Kalau tidak direkatkan atau diikatkan ke belakang maka akan longgar, jadi akan terbuka hidung kita. Masker KN seperti ini. Jadi pastikan dia ketat, nempel dengan kuat, tidak mudah goyang atau terbuka saat kita berbicara atau menggerakkan mulut seperti itu. Ini adalah contoh dari masker non medis. Ya, masker non medis itu kain yang saya sebutkan di awal tadi. Ya, seperti ini mungkin yang kalau berhijab bisa pakai, yang tidak berhijab juga bisa. Ada talinya. Nah, tipe masker yang direkomendasikan WHO tadi ada 5 ya. Nah, ini mungkin nanti bisa sambil dibaca, silahkan. Jadi tadi sudah saya jelaskan sebagian ya. Nah, masker medis itu juga biasanya bahannya khusus tertentu dan sudah teruji ya sesuai dengan standar. Nah, biasanya dia mempunyai daya filtrasi yang masih terjadi tensi atau oksigennya nggak bisa masuk, keplok gitu, tidak, insya Allah masih bisa. Masker medis itu hanya tipis saja ya. Nah, kemudian dia juga dia tahan air ya, kecuali kalau kita semprot cairan. Jadi kalau misalnya kita basahin terlebih dahulu, maka dia tidak akan berfungsi dengan baik untuk menyaring virus atau partikel dari luar, aerosol dari luar. Gitu. Tapi kalau dia masih utuh, bagus, kering, nah masih berfungsi dengan baik, ya. Dia ketahanannya cukup untuk penetrasi cairan. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang mungkin ini tidak benar ya, memberikan wewangian atau minyak kayu putih pada masker. Jadi dioles-oles, doser-doser minyak kayu putih supaya hidungnya plong gitu ya. Ya itu ternyata tidak betul karena beberapa kasus seperti itu dia tidak akan berfungsi dengan baik untuk menyaring kalau dia dalam kondisi basah. Nah kemudian ya ini tadi masker medis itu bentuknya seringnya ya segi 4 seperti itu tadi ya.
Nah, ini ukuran-ukurannya dan standar dari pabriknya seperti itu, yang terstandar. Kemudian masker jenis FFP, ya, ini desainnya menggunakan, dia desain dari Eropa ya. Kemudian dia ada 3 macam FFP itu, ada yang tipe 1, 2, dan 3. Saya tidak begitu hafal dan paham sekali ya bagaimana yang 1, 2, 3 ini, tapi dari persen kebocorannya, mungkin dari ketebalannya yang sangat berbeda, mungkin jadi ada yang udah bocor, ada yang tidak. Bocorannya kalau yang FFP1 itu kurang dari 22%, menurut penelitian. Yang FFP2 itu dia 94% aerosolnya tidak akan bisa masuk dan total kebocorannya kurang dari 8%. Kemudian yang FFP3 ini mungkin yang terbaik ya, dia bisa menyaring lebih dari 99% aerosol yang dari luar. Gitu. Jadi total kebocorannya kurang dari 2%. Nah, pemakaiannya, kalau masker medis tadi itu memang sarannya 4 jam ya, 4 jam basah ganti seperti itu. Jadi kalau sampai sehari penuh itu ya mungkin makin turun fungsi untuk penyaringannya. Apalagi kalau dia dipakai lagi reuse gitu ya, dipakai sampai 2 hari baru ganti yang baru supaya awet. Ini tidak benar ini ya. Ada yang sudah kotor masih dipakai, nah itu nanti malah menambah penyakit. Jadi mohon dilihat, dikondisikan, kalau bisa ya tetap baik gitu ya, karena tidak bisa dicuci masker medis itu sekali pakai saja. Kalau FFP kurang lebih 8 jam dalam 1 hari pemakaiannya. Kalau sudah dilepas, FFP ini tidak bisa digunakan kembali. Dia mempunyai tanggal kadaluarsa, dan kalau sudah lewat dari itu tidak direkomendasikan untuk dijual. Nah, jadi memang agak rugi ya. Tapi beda halnya dengan N95. Kalau N95 ini adalah baku emas atau yang terpilih untuk menjadi alat pelindung pernafasan bagi medis ya utamanya ya. Jadi dia dirancang dengan partikel-partikel yang padat sehingga dia juga disebut filtering phase respirator atau FFR. Seringnya disebut sebagai N95S seperti itu. Nah, ini kurang lebih dia bisa memblokir sekitar 95% partikel yang ada di luar ya. Ada beberapa masker N95 yang mempunyai katup sehingga kita bisa bernafas. Tetapi ini kalau dari WHO tidak terlalu direkomendasikan masker-masker yang mempunyai katup, karena disinyalir dia masih bisa memasukkan saat kita ekspirasi kemudian inspirasi, takutnya dia bisa masuk melalui katup tersebut karena dia kerapatannya berbeda dengan bagian yang tidak ada katup seperti itu. Masker N95 ini masih bisa di-reuse mungkin berapa kali ya. Kalau dari PPI itu maksimal 4 kali. Tapi juga tergantung ya, kalau sudah kotor ya jangan sampai 4 kali lah, nanti daripada kita membahayakan diri sendiri, apalagi bagi para teman-teman medis yang banyak mengurus pasien COVID. Seperti itu. Jadi ya melihat situasi dan kondisi dari alat tersebut. Ya, N95. Kemudian masker non-medis ya. Masker non-medis itu biasanya terbuat dari berbagai kain, ya, bahan polipropilen. Kemudian dia juga bisa dikombinasikan dengan bahan-bahan lain
seperti itu. Nah, jadi kalau standarnya itu menurut AFNOR Group itu dia kalau terstandar maskernya sesuai dengan standar tadi, dia mampu menyaring partikel yang padat minimal 70% atau penyaringan dari droplet ya. Nah, kita masih bisa bernafas dengan baik ya, dengan masker medis tadi sudah kita jelaskan di depan. Kemudian masker non medis ini dipertimbangkan untuk pengendalian sumber infeksi, misalnya orang-orang yang terpapar COVID ya, atau orang yang beraktivitas di komunitas di luar atau di masyarakat seperti itu. Misalnya di angkutan umum yang tidak bisa menjaga jarak gitu ya, yang terpaksa harus dekat gitu. Kemudian ya ini tadi. Nah, kalau misalnya kita bikin masker kain sendiri gimana? Ya harus diperhatikan, tidak asal membuat seperti yang kita lihat di gambar depan tadi. Kita melihat itu hanya satu lapis, misalnya kain spandek atau kain kaos misalnya, itu tidak direkomendasikan, sangat tidak bisa menyaring ya seperti itu. Jadi polipropilen yang dianjurkan, dan itu pun berlapis. Nah, kemudian masker KN95 ini seperti ini. Nah, ini kadang-kadang saya agak sanksi ya dengan N95 itu. Kenapa? Karena di jahitannya ini nih longgar dia. Jadi kita bisa melihat di jahitannya itu dia sangat tipis dan terkesan kayak ada lubangnya. Nah, pastikan dicek dulu sebelum menggunakan apakah dia itu udara pernafasan kita itu bisa kita rasakan di luarnya itu berfungsi baik atau tidak seperti itu. Kadang-kadang ada yang KN95 yang tipis atau nggak tahu itu palsu apa asli ya. Susah membedakan sekarang ini, apalagi ini buatan Tiongkok ya. Nah, maka dari itu CDC and Prevention itu juga melakukan menguji ya apakah dia itu sesuai dengan standar atau tidak. Kalau yang saya baca itu sudah masuk ya, jadi 120 masker KN95 yang diuji oleh CDC and Prevention itu memenuhi standar penyaringan 95%. Semoga memang benar begitu. Nah, kemudian ini sudah ini tadi ya, ini tambahan saja bagaimana langkah-langkah pemasangan masker. Ya. Tadi sudah kita sebutkan depan, cuci tangan, hand sanitizer atau dengan air sabun. Kemudian ini tambahan yang tadi sebenarnya ya, tidak sering menyentuh area T di wajah kita. Nah, kemudian tidak sering melepas ya, jadi kalau kita buka tutup, nah itu disitulah titik lemah kita. Penularan itu bisa terjadi saat kita turunkan masker, mungkin kita makan minum sambil beristirahat begitu, kemudian ada orang lain di situ, mungkin di warung makan gitu. Kemudian maskernya kita gantungkan di dada, terbuka keluar misalnya seperti ini ya, digantungkan tapi dia terbuka seperti ini. Nah, itu juga misalnya ada droplet ataupun aerosol yang jatuh, kemudian kita pasang, nah maka akan terhirup di lapisan yang tertutup tadi. Jadi kalau memang tidak dipakai ya lepas dari samping, kemudian dibuka saja seperti itu, terus dimasukkan ke dalam plastik. Jadi dilipat yang bersih di dalam. Kalau misalnya kita terpaksanya ya, atau dibalik. Gitu. Kadang-kadang terpaksa harus makan karena lapar gitu ya, mungkin dibuka ke atas kemudian masukkan ke mulut terus ditutup kembali gitu. Tapi memang agak sulit kalau nggak dilepas ya, memang sulit ya, karena tangan kita akan menyentuh bagian depan kemungkinan nanti ada virus yang sudah terhirup
Itu memang amannya kita lepas saja. Itu pastikan area tempat makan kita tidak banyak orang atau tidak, jadi menghindari makan bersama seperti itu. Karena banyak ternyata klaster makan bersama muncul atau penyakit ini muncul setelah acara makan bersama, ya, walaupun hanya dengan rekan kerja atau keluarga seperti itu. Kemudian berarti itu tadi kalau seperti ini kita harus mempunyai cadangan masker ya di dalam tas kita, misalnya harus diwadahi tempat khusus seperti itu, tempat yang bersih dan tertutup. Nah, kemudian kalau kita ingin melepas masker di mobil, sama ya, mungkin bisa menyiapkan kantong kertas atau plastik yang baru untuk memasukkan masker tadi sampai tiba di rumah. Seperti itu. Nah, kesalahan dalam memakai masker ini menurut WHO ada beberapa kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan tanpa kita sadari sehingga menjadi media atau di saat titik lengah itulah virus masuk ke dalam saluran nafas kita atau saluran mulut yang masuk ke saluran cerna seperti itu. Kesalahan seperti apa aja? Ada beberapa kesalahan ya. Yang pertama mungkin pemakaiannya itu kurang tepat, jadi hanya menutupi mulut saja ataupun masker bersentuhan dengan barang, misalnya kita lepas, kemudian kita taruh di meja, atau yang saya bilang yang tadi itu kita turunkan di leher, kemudian terbuka, seperti itu, bersentuhan dengan barang lain yang nggak tahu itu terkontaminasi oleh virus atau tidak. Atau maskernya longgar, yang saya katakan tadi, kadang-kadang masker KN95 itu dia tidak fit, tidak ketat gitu ya, jadi dia longgar sehingga turun-turun saat bicara. Itu juga tidak benar. Kemudian masker hanya menutup ujung hidung atau masker kain yang tidak dicuci dengan bersih atau berulang kali dipakai, seperti itu, ini tidak dianjurkan. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ini kalau ini sering sekali kita temukan di masyarakat kita, kadang sampai capek mengingatkan ya, jadi dipelorot, diturunkan, hidungnya mengintip. Nah, ini sering sekali sampai meniran kadang tuh mengingatkan di rumah sakit kita, kadang kita temui seperti ini, hidungnya kelihatan. Jadi tidak manfaat kalau seperti ini. Tetap saja bisa terhirup dengan mudah dari hidung, dari nasofaring virusnya. Nah, kalau yang tepat yang di ini paling kiri, ini dia menutup seluruh hidung sampai dagu, seperti itu. Yang ini masih bisa terbuka di area mulut karena dia tidak menutup dagu, sehingga kalau bicara maka akan terbuka mulutnya, tertarik oleh masker yang kekecilan. Atau seperti ini, maskernya hanya sebagai aksesoris saja, diturunkan, dipelorot sampai terbuka mulut dan hidungnya. Nah, itu juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, itu tadi. Nah, ini yang tadi sudah kita bicarakan di depan tadi. 5 kesalahan yang lainnya, yang tadi itu ya. Yang kedua, salah cara memasang dan melepas masker. Kemudian terlalu banyak menyentuh masker bagian depan mulut, gitu, sehingga terkontaminasi. Menarik masker saat berbicara dan tidak menjaga kebersihan tangan saat membuka dan memasang masker, seperti itu. Atau mungkin kucek-kucek hidung gitu ya. Jadi tangannya kotor, tidak dibersihkan, kemudian buat ngucek-ngucek hidung. Seperti itu. Nah, mungkin sampai berapa lama aja? Moderator? Halo?
nanti dengan tanya jawab sampai jam 9, Dokter Oh, Mulia. iya. Baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, kemarin sempat viral. Ada yang ketakutan, nggak mau pakai masker karena takut nanti jadi keracunan CO2 atau karbon dioksidanya tidak bisa keluar, bertahan gitu ya. Kemudian menghambat oksigen yang masuk seperti itu ya. Dan bahkan ini viral ya kemarin itu. Nah, ini cukup membuat galau waktu itu. Jadi banyak orang yang melepas masker. Apalagi ada video viral lagi itu dari Bu Dokter kita yang kemarin sempat viral, Bu Dokter yang sudah lama tidak praktek nih, ahli kecantikan beliau, mungkin panjenengan pirsa. Jadi malah jadi memotivasi masyarakat untuk membuka masker seperti itu. Ini tidak benar. Nah, jadi masker-masker, kalau misalnya masker N95 itu ya, yang 95% sampai 99% penutup rapat. Contohnya saya itu sebagai tenaga medis, saya bekerja dari jam 7 sampai jam 3 sore misalnya, saya ngendon di IGD. Coba bayangkan berapa jam saya di situ, di ruangan COVID, dengan masker N95 yang ketat seperti itu, gitu ya. Memang ini sambil curhat saja ya. Saya sebetulnya sudah 2 kali terkena atau terpapar COVID ya pada Januari dan bulan Maret kemarin. Ya, akhir Maret ya. Nah, memang pasca terkena itu memang rasanya kalau memakai masker ketat itu memang tidak begitu plong ya. Tapi kemudian setelah serangan kedua ini ya saya merasa mungkin saya lebih tenang, karena sudah paham rasanya seperti ini gitu ya. Lebih tenang lagi hati kita untuk menjalani kehidupan gitu ya, untuk mengerjakan apa saja yang menjadi kewajiban kita, walaupun setiap hari saya kontak dengan pasien COVID, insya Allah dengan ketenangan hati, ya, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa megah gitu ya. Ya alhamdulillah tidak ada rasa keplepek tadi seperti sulit bernapas atau rasa seperti pingsan itu perlahan hilang, tidak seperti waktu awal pasca kena COVID itu. Seperti itu. Mungkin saya rasa ketenangan hati dan keikhlasan ini sangat berserah diri pada Allah itu membuat kita lebih tenang dan saya kira pertukaran oksigen akan lebih efisien seperti itu ya, kemungkinan seperti itu. Jadi rasanya tidak ada lagi rasa seperti mau pingsan, sumpah itu sudah hilang seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Bahkan kita yang berjam-jam memakai masker ketat seperti itu tidak pernah sampai pingsan atau kehabisan oksigen atau keracunan CO2 tidak. Jadi jangan takut. Apalagi cuma sekedar masker medis double dengan kain itu masih ada kelonggaran ya, enggak masalah karena partikelnya sangat kecil ya, gas ya. Ya jangan takut untuk memakai masker daripada nanti panjenengan terpapar oleh COVID Delta seperti itu. Ya, harapannya memakai masker sekarang ini membantu kita kembali melewati pandemi ini dengan lebih cepat lagi. Jadi, memutus rantai penularan coronavirus seperti itu. Demikian juga pada anak-anak ya, memang anak-anak ini cukup sulit ya dan tidak betah untuk menggunakan masker walaupun padahal hanya 1 lapis masker itu mereka sering dibuat atau kalau memakai masker terus
lepas, nggak nyaman seperti itu. Dibiasakan saja dan dimotivasi anak-anak kita, seandainya terpaksa pun dia harus ikut keluar, ya harus dipakaikan masker yang sama seperti kita, yang pas, rapat, begitu ya, double seperti itu. Yang di dalam itu masker medis, yang luar masker kain. Kadang-kadang masker yang apa, scuba itu mungkin yang, tapi pastikan dia tidak molor ya. Kalau sudah molor mungkin perlu dibelikan yang baru, diganti yang baru seperti itu. Nah ini contoh masker yang menggunakan katup atau klep. Ya seperti ini contohnya. Kita juga punya masker yang mempunyai klep ya. Ada merek tertentu sebenarnya cukup lumayan nyaman dipakai, tetapi ya ternyata memang tidak direkomendasikan oleh WHO. Karena saya juga merasa yang di bawah ini, yang dari klep ini, saat kita mengeluarkan udara pernafasan atau ekspirasi, memang dia keluar. Tetapi saat kita hirup, ternyata ada sebagian kecil yang masuk. Ya, walaupun di dalam itu sudah ada filternya, dilapisi seperti masker medis gitu di dalamnya. Gitu. Nah, ya, kadang merasa ini ya kita lagi. Ini ya masker dengan katup atau pouch. Ini ya, sebenarnya kurang direkomendasikan oleh WHO. Ya, untuk muhasabah, masya Allah, muhasabah di akhir ini, ya kita bolehlah ya kenakan masker dulu baru tawakal. Jangan merasa aku rapopo wis kena COVID gitu ya, sudah pernah kena, kemudian sudah vaksin 2 kali gitu, bahkan booster 1 kali lagi gitu. Nah, kemudian kita lalai untuk menggunakan masker. Nah, ini jangan sampai kita takabur, gitu aja. Nah, ini kita mengikuti sunnah Rasul. Jadi, ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya, wahai Rasul, apakah saya ikat unta saya, lalu tawakal kepada Allah, ataukah saya lepas saja sambil bertawakal kepadanya? Ya. Rasul menjawab, ikatlah dulu untamu, baru kemudian kamu bertawakal. Nah, ini dari riwayat At-Tirmizi, ya, dan hadisnya insya Allah hasan. Kemudian kita juga bisa melihat di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya ya, jadi kita itu diminta oleh Allah untuk berjihad di jalannya dengan jihad yang sebenar-benarnya ya. Kita di era pandemi COVID ini benar-benar berjihad, terutama para tenaga medis, para medis dan yang bekerja di kesehatan. Kita semua berjihad untuk membantu sesama kita, menolong sesama kita yang terkena sakit akibat coronavirus ini. Nah, jangan sampai kita merasa sempit ya, jangan sampai kita merasa sedih, kemudian merasa sempit ya, terutama bagi pasien-pasien yang sakit atau siapa saja yang ya, terpapar kemudian sakit gitu ya. Nah, jadi kita harus optimis. Nah, kemudian Allah juga telah menamai kita sebagai orang Muslim ya sejak dahulu dan meminta atau menyuruh kita untuk mengikuti agama Ibrahim, ya, agar kemudian Rasul kelak juga akan menjadi saksi kita, kita ini Muslim, gitu ya. Ya, jadi kita diwajibkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian berpegang pada tali agama Allah, yaitu Islam,
dan janganlah sekali-kali kita meninggal dalam keadaan tidak muslim gitu ya. Jadi kita boleh berikhtiar dengan masker, dengan protokol kesehatan gitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa Allah lah sebaik-baik pelindung dan Dia adalah sebaik-baik penolong kita gitu ya, dari wabah atau pandemi COVID ini. Semoga Allah selalu menjaga kita dan menyelamatkan kita dari keburukan, dari kesakitan, dan seandainya Allah memanggil kita, semoga kita kelak berada dalam kondisi atau keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira materi atau sharing saya cukup sekian, Ibu moderator. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang cerita atau share, monggo silahkan. Yeah. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ini sangat membuka wawasan kita, Bapak Ibu sekalian, tentang masker dan fungsinya dan beberapa macam jenis masker begitu, nggih. Ternyata tadi banyak sekali macamnya dan kita juga mengenali berapa lama misalnya masker medis itu bisa digunakan, dan ternyata yang kemarin sempat booming itu ya Bu Dokter, bahwa katanya kalau masker dikasih minyak kayu putih itu justru khasiatnya lebih. Nah, ternyata ini malam ini sudah terjawab nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata justru itu menurunkan fungsi dari masker itu sendiri, karena masker dalam keadaan basah tentu saja tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Baik Bu Dokter, saya bacakan beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan Bu Dokter. Yang pertama dari Ibu Arofah Nur Fahmi. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Jika dalam satu rumah ada yang positif COVID-19 dari hasil swab antigen, apakah semua orang di rumah tersebut harus pakai masker di rumah? Nah, monggo Dokter untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, baik. Tidak kelihatan ya alat peraga yang tadi. Baik, saya jawab yang pertama. Ada keluarga yang terpapar COVID ya. Iya, betul. Jadi kalau ada yang terpapar COVID, maka yang paling utama adalah isolasi mandiri, itu ada syarat dan ketentuannya. Gitu. Jadi tidak bisa tetap berbarengan, berkegiatan bersama dalam satu ruangan bersama dengan penderita yang positif antigennya. Gitu. Jadi lakukanlah langkah isolasi yang benar, yaitu berada di dalam ruangan terpisah dengan yang sehat, gitu, yang swab antigennya negatif dan tidak ada keluhan. Kemudian tempat tidur, kamar tidur, kemudian kamar mandi itu terpisah seperti itu. Jadi tidak dalam satu tempat ya. Kalaupun terpaksa tidak ada ya, kita punya solusi yang lain, mungkin bisa di shelter COVID gitu, atau banyak ya shelter. Atau kalau terpaksa penuh ya diharapkan tidak tidak banyak kontak. Kalau misalnya masih tetap bersama kemudian pakai masker, masih ada kemungkinan bisa tertular dari sela-sela masker yang tidak rapat misalnya, atau dari alat makan dan minum gitu, atau droplet yang jatuh seperti itu. Jadi memang sebaiknya kalau ada yang antigen positif terpisah, mencari shelter atau di kamar yang, kalau ada kamar atau ruangan yang terpisah seperti itu. Mungkin seperti itu, Jin. Ya, baik. Berarti sudah terjawab ya untuk Bu Arofah Nur Fahmi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini dari Pak Heru Sud Kediri. Mohon izin bertanya, Dok, bagaimana cara pakai masker untuk kegiatan olahraga jalan pagi? Apakah harus memakai masker double juga? Karena saya merasa nafas agak kurang longgar kalau double maskernya. Ini bagaimana ini, Dokter? Memang kalau berolahraga kemudian masker yang
standar ini COVID itu mereka adalah olahragawan, entah pejalan kaki, kebanyakan apa namanya, pecinta sepeda ini ya, sepeda yang sampai mana-mana, touring seperti itu cukup banyak yang sebaiknya tetap seperti itu, atau kalau memang tidak yakin dan dikerjakan gitu, carilah olahraga yang benar-benar sepi, mungkin di area pedesaan yang masih seger masker. Tapi kalau daerah pedesaan di kota, akhirnya nggak di rumah seperti itu, olahraga di samping, di halaman seperti itu mungkin Pak lebih aman ya untuk panjenengan, untuk kita semuanya yang hobi olahraga, mungkin bisa di rumah. Kalau saat ini loh ya, untuk saat ini, di saat pandemi yang sangat korbannya sangat besar kita temui seperti ini, tolong kita sama-sama menjaga diri dan saling mengingatkan seperti itu. Mungkin lain waktu kita bisa, kalau sudah pandeminya sudah habis gitu, mungkin silahkan aja. Tapi untuk saat ini saya rasa kok kurang bijak nih untuk keluar dengan masker tipis seperti itu, apalagi di area yang ramai, public area seperti itu Pak Heru Sud Kediri dia. Jadi, ya, baik. Ya. Jadi berarti lebih baik menghindari tempat ramai kalau tadi memang mau tidak double masker begitu ya Dok ya? Ya. Seperti misalnya di pedesaan. Tetapi kalau di tempat ramai yang mau nggak mau olahraganya tetap harus double masker, atau memilih justru olahraga di rumah begitu ya Dok? Supaya lebih aman. Mungkin dengan sepeda statis atau yang untuk walker itu namanya alat-alat banyak ya untuk gym. Ya mungkin atau, bisa disediakan di rumah begitu ya, yang sudah tersedia di rumah. Bisa jalan-jalan atau sekitar rumah, atau mungkin jogging di sekitar rumah saja, atau senam. Baik, baik. Demikian Pak Heru jawaban dari Bu Dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Dok dari Bu Wahmiati Hamid dari Goa. Ini beliau termasuk salah satu peserta pengajian setia kita. Beliau menanyakan, untuk masker medis dipakai maksimal 4 jam. Untuk masker KN95, N95, dan KF94, pemakaiannya berapa lama ya Dok maksimal? Berapa lama Dok? Monggo Dok. Yang tadi sudah kita sebutkan ya, yang KN itu, dia juga sekali pakai ya caranya. Kecuali N95 itu kan dia tebal ya. Bentukannya tebal, kemudian dia juga partikelnya padat, seperti itu. Dia tidak mudah basah, tidak mudah rusak seperti halnya KN95 atau KF94. Nah, jadi kalau N95 dengan UV itu bisa 3 kali ya, bisa dipakai, di-reuse seperti itu 3 kali. Kalau untuk waktunya sendiri mungkin untuk waktunya ya. Oh ya. Kalau untuk waktunya tadi sudah kita sebutkan ya, yang di depan tadi sekitar 8 jam ya, kalau tidak salah. Oh, atau mungkin nanti slide bisa di maksimal. Ya. Bisa diberikan kepada kita. Biasanya nanti peserta akan kita bagikan ininya Dok, slide-nya untuk dipelajari kembali begitu. Ya, baik. Begitu ya Bu Wahmiati di Goa untuk jawabannya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter tentang berapa lama masing-masing untuk penggunaan masker sesuai dengan tipenya, begitu nggih? Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok. Mohon izin bertanya dari Bu Siti Khotimah. Saya pernah menerima info bahwa untuk pemakaian masker double saat kita di luar rumah itu menggunakan masker medis terus dilapisi masker kain. Kenapa harus dengan masker kain, Dok? Kenapa tidak diizinkan double maskernya adalah masker medis semua? Jazakillah, Dokter. Monggo, Dokter. Ya,
dari yang pernah saya baca ya, kalau dari Kemenkes sendiri itu ya, mungkin nanti bisa di browsing Bu Kot. Ya, Bu Khotimah ini kalau nggak salah dulu fisioterapis kita ya. Ya, Unisa. Ya, memang yang dianjurkan seperti itu karena dia beda ya, beda bahan, beda partikel. Harapannya dengan double masker medis dan kain ini dengan partikel yang berbeda, kemudian permukaan luarnya yang berbeda, dia bisa saling menutupi seperti itu. Jadi memang kalau dari Kemenkes seperti itu anjurannya, Bu Fat, silahkan nanti dilihat lagi. Memang lebih baik masker medis kemudian dilapis kain, ya karena terkait dengan bahannya ya, penyaringannya seperti itu. Jadi dia bisa saling menutupi kekurangannya seperti itu. Bukan karena lapisannya ya dokter. Misalnya kan untuk masker medis itu kan 3 lapis tadi dijelaskan sama dokter. Kemudian untuk masker kain itu kan kita memang tetap dianjurkan untuk pemakaian masker kainnya kan tetap 3 lapis begitu. Kemudian kalau didobel kan jadi 6 lapis misalnya. Atau kalau misalnya karena saya sering menerima pertanyaan dari beberapa rekan juga seperti itu. Kenapa kok nggak bisa masker medis dengan masker medis, kan sama-sama juga 3 lapis begitu. Artinya kalau dilihat dari tingkat lapisannya sama-sama 3 lapis begitu dokter. Maksudnya itu. Dari perbedaannya dari bahannya. Oh dari bahannya. Kemenkes ya, saran dari Kemenkes ya Bu ya. Tapi memang kenyataannya ya itu tadi perbedaan bahan, kemudian kerapatan ininya ya, partikelnya seperti itu. Oh begitu. Ya. Terima kasih dokter. Saya kira kasih. Baik, berarti sudah terjawab Bu Khotim nggih? Mbak Nina sami-sami Bu Khotim. Baik, dokter, ini masih ada satu pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir nggih Bapak Ibu, karena sudah hampir jam 9. Nanti Bapak Ibu juga membutuhkan istirahat. Mohon izin bertanya, dokter, dari Pak Adi Permadi, apakah penggunaan masker medis juga tetap dianjurkan kepada orang yang sembuh dari COVID? Mengapa, dok? Kan orang yang sembuh sudah mendapat kekebalan dari COVID katanya. Iya, tadi. Bu dokter. Terima kasih Pak Adi Permadi. Tadi saya sudah sempat ungkapkan ya di yang tadi saya sampaikan. Jadi pada orang yang sudah pernah kena COVID ya, seperti saya nih udah 2 kali kena dan 2 kali vaksin, ya kurang apa ya? Tapi tetap bisa berpotensi tertular kembali, apalagi dengan strain yang berbeda seperti itu, dengan varian virus yang berbeda. Masih ada kemungkinan bisa tertular, tergantung dari antibodi di dalam tubuh kita, seberapa banyak antibodi kita bisa mengantisipasi virus tersebut begitu. Tetapi tetap walaupun kita sudah punya antibodi, sudah punya baik dari yang alamiah dari penyakit atau dari vaksin, tetap saja masih punya resiko untuk tertular kembali. Kita tidak tahu seberapa virulennya virus ini, terutama varian Delta ini ya. Jadi jangan mencoba yang tidak pasti. Jadi sebenarnya kita semua masih jadi kalau ini kan virus yang mutasinya baru ya, tidak banyak orang yang berpengalaman, bahkan obatnya aja masih berubah dan berubah begitu ya. Tidak ada sesuatu yang pasti, keniscayaan itu hanya dari Allah gitu ya. Ya ikhtiarnya seperti itu tadi Pak, supaya kita lebih aman walaupun kita sudah punya kekebalan, punya antibodi, habis kena gitu ya, tetap harus menjaga, itu lebih baik ya, preventif lebih baik daripada kuratif gitu. Apalagi kalau ternyata
sistem imun kita saat kondisi yang tidak baik, kemudian kita terpapar kembali strain yang lain atau double strain misalnya, kemudian menjadi sangat berat, itu taruhannya nyawa. Jangan sayangi nyawa kita. Mungkin kalau panjenengan melihat kondisi sehari-hari ya di IGD COVID atau di ruang COVID itu sungguh mengenaskan. Mungkin tidak akan sampai hati. Ya. Jadi pemandangan sehari-hari seperti itu, jangan coba-coba Pak. Pokoknya kita ikhtiar yang terbaik untuk menjaga diri kita. Itu. Setelah itu baru tawakal seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi tetap masih bisa potensi tertular kembali. Kalau mau lebih mantap, kita cek antibodi kita di laboratorium. Seberapa tinggi antibodi yang kita dapatkan setelah terinfeksi atau setelah kita tervaksin. Itu ada, bisa dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Silakan, Ibu Moderator. Ya, baik Bu Dokter. Terima kasih banyak atas pemaparannya tadi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian dan sudah terjawab tadi nggih. Semoga Bapak Ibu kita bisa semakin ini nggih, bisa semakin waspada. Tadi Bu Dokter juga sudah menyampaikan bahwa oke, kita apa istilahnya seperti berperang begitu nggih Bu, tetapi kita harus ikhtiar dengan maksimal. Jadi tadi salah satunya selain pemakaian masker ya tentunya dengan prokes begitu nggih. Dan kemudian mungkin asupan juga dijaga, istirahat dijaga, dan jangan lupa Bapak Ibu mental kita juga dijaga karena mental ini juga sangat mempengaruhi nggih Bu Dokter nggih. Ketika kita mudah cemas maka biasanya nanti seterusnya itu ke fisik juga begitu. Ya. Jadi mari bersama-sama kita saling mengingatkan, termasuk malam ini materi ini juga mengingatkan kita bahwa sebetulnya fungsi masker ini penting sekali begitu nggih Bapak Ibu. Jadi jangan coba-coba tadi misalnya masker medis kemudian kita cuci dan kita pakai lagi. Karena reuse tadi ternyata tidak tepat begitu nggih. Dan itu malah sangat berisiko untuk kita. Walaupun tadi pengennya berhemat, tetapi kondisinya sedang COVID ini mengganas, jadi jangan coba-coba untuk kita melakukan sesuatu yang tidak tepat begitu, karena itu ancamannya sangat serius nyawa kita sendiri. Dan mari kita saling mengingatkan begitu nggih, kalau mungkin ada teman kita yang tadi kayak misalnya, walaupun sepele hanya urusan makan gitu, tetapi ketika membuka masker itu hanya karena lupa harus melipat dan lain sebagainya, itu juga satu hal yang perlu untuk kita waspada begitu. Baik, sebelum kita tutup acara malam ini, Dokter, mohon bisa memberikan closing statement, Dokter, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwasanya pemakaian masker untuk proteksi ya, masker yang baik dan benar sesuai dengan anjuran WHO dan Kemenkes. Ya, kita kan punya ulil amri di sini ya. Jadi kita ikuti karena mereka memerintahkan sesuatu pasti ada dasarnya, ada hasil penelitiannya seperti itu, dan semoga dengan mengikuti protokol kesehatan, mengikuti arahan, memakai masker dengan baik dan benar, ya, kita bisa terhindar dari tertular infeksi coronavirus strain terbaru ini, selalu sehat, ya. Kemudian harapannya pandemi segera berlalu dan kita bisa hidup dengan normal kembali seperti sedia kala. Amin. Ya, baik, terima kasih Bu Dokter, dan semoga Bu Dokter sehat-sehat selalu nggih, karena tadi perjuangan Bu Dokter di garda depan ini luar biasa. Tadi Pak Isnawan menyampaikan bahwa Bu Dokter ada di IGD begitu nggih, yang artinya setiap detiknya itu adalah bertaruhnya dengan nyawa begitu nggih, Dok. Dan mudah-mudahan ke depan Dokter sehat-sehat selalu, kita semua juga diparingi sehat, buat yang sakit juga semoga segera disembuhkan, dan kita tetap tadi taati untuk ikhtiar dengan semaksimal mungkin. Setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah.
kalau dalam istilah yang lain mungkin kita boleh bersemangat kuat dan tetapi segala sesuatunya kita harus berserah kepada Allah begitu nggih. Dan mari kita jaga kita untuk kita. Jadi tadi saling mengingatkan itu artinya kita menjaga diri kita ya untuk kita semua begitu. Baik, mohon maaf jika selama memfasilitasi acara ini ada kekurangan Bu Dokter. Terima kasih banyak sekali lagi untuk materinya yang luar biasa, dan lagi mohon izin untuk nanti PPT mungkin saged dibagi nanti untuk kami share kepada para peserta, sekalian izin ini nanti ke Bu Dokter begitu nggih. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola yang masih bergabung. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta pengajian malam ini yang masih bertahan hingga jam 21 lebih. Semoga setelah ini nanti Bapak Ibu bisa berikhtiar dengan lebih baik. Saya sendiri juga jadi banyak belajar tadi, dan semoga nanti istirahat Bapak Ibu berkualitas begitu nggih, sehingga besok bangun pagi dengan keadaan yang lebih baik. Insya Allah makin kuat, makin sehat. Dari saya Ratna Yunita Siani Subarjo, mohon undur diri. Kita tutup acara malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih semuanya. Selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada Pak Ziad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai dakwah khusus GLTK kan? Kalian semuanya, Bu Helda dari MCCC NTT, terima kasih malam ini sudah bergabung Bu. Boleh diajak teman-temannya Bu? Iya, Ibu sudah terhubung di grup untuk poster yang kita share Bu, Bu Helda. Apakah sudah keluar ya? Apa Mbak? Oh masih. Saya di-share di chat saja Mbak untuk bergabung di grupnya. Grup MBY. HP-nya berbeda ya Bu Ekor ini. Di HP satunya mungkin. HP-nya Mas Irwan ya. Saya share bisa. Oh nggih. Iya. Yang untuk meeting yang untuk web chat itu loh. Ya, betul. Iya, Bu, ya. Nanti minta materi nggih. Silakan bergabung di yang saya share di grup chat, Bu. Itu ada tinggal pencet. Ya. Tinggal pencet chat WhatsApp-nya, nanti akan otomatis mendapatkan informasi-informasi pengajian ini, dan materi-materi akan di-share lewat link tersebut. Ya. Monggo Bapak Ibu, jadi yang menginginkan untuk mendapatkan informasi pengajian setiap malam bisa bergabung di link web yang sudah di-share oleh Bu Ekor ini menikah nggih Bapak Ibu sekalian, dan nanti materi juga akan di-share di situ. Demikian Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada diskusi Pak Islam, Bu Ekor ini dan Bapak Ibu sekalian? Biar bisa istirahat semua. Cukup, Mbak. Baik. Baik, kalau begitu mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya tutup link Zoom malam ini. Insya Allah besok malam kita jumpa lagi. Semoga kita semakin sehat, semakin kuat, dan semakin bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.